Pensi Besar Nahdlatul Ulama. Nanti setelah pidato tetap di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita masih diberi kesehatan, bisa hadir bertatap muka, menghadiri acara yang mulia ini, yaitu hari kelahiran Nahdlatul Ulama yang 102. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saya hormati. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani. Rois Am PBNU yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ada sedikit cerita hubungan batin saya, hubungan emosional, karena beliau adalah orang yang terakhir saya jumpai sebelum pemilihan presiden bulan Februari yang lalu. Beliau saya datang dan saya minta doa, alhamdulillah besoknya lancar. Ketua Umum PBNU yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Saquf yang saya hormati. Wakil Rois Am PBNU sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar yang saya hormati dan saya muliakan. Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori yang saya hormati. Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial Kabinet Merah Putih, Saudara Saifullah Yusuf. Lebih dikenal Gus Ipul. Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Para duta besar negara sahabat yang hadir. Dari Uni Eropa, dari Turki, dari Ukraina,
dari Austria, dari Sudan, Tunisia, Maroko, Persatuan Emirat Arab, Oman, Qatar, Pakistan, Malaysia, Filipina, Thailand, Amerika, dan Palestina. Kalau ada negara yang tidak saya sebut, berarti salah staf saya. Minta maaf. Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Ibu Khofifah Indar Parawansa. Di mana ya berdiri negara? Oh. Selamat hadir, selamat terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur. Perwakilan tokoh agama yang hadir dari Muhammadiyah, Fatayat, Muslimat, memang generasi muda harus semangat. Perwakilan dari PGI, dari KWI, Hindu Dharma, Walubi, serta tokoh-tokoh lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadir dari Ikatan Putra-Putri NU, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat dan Muslimat sudah saya sebut 2 kali. Ini ketiga kali. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara dalam peringatan hari lahir NU yang ke-102. Begitu saya masuk aula ini, saya merasa suatu aura kesejukan, aura kekeluargaan, aura niat baik, aura suasana batin yang penuh perdamaian. Saya merasa nyaman di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Saya merasa nyaman dan aman. Sepertinya saya kalau masuk ke sini saya dapat energi baru. Saya dapat kekuatan baru. Sepertinya setelah hadir di sini saya tambah berani. Dan saya tambah bertekad
untuk tidak mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dan saudara Gibran Rakabuming Raka dan semua anggota koalisi kami. Memang saya pun punya ketakutan. Saya takut mengecewakan rakyat saya. Saudara-saudara, saya kira tokoh-tokoh ulama yang ada mengenal saya, bahwa saya memang sudah lama saya dekat dengan kalangan ulama. Dan saya sering cerita, kenapa saya dekat sekali sama ulama, karena saya ini mantan prajurit, mantan tentara. Tentara selalu dekat sama ulama. Kenapa? Kenapa? Karena seorang prajurit itu dari sejak muda dia harus berangkat tugas menghadapi bahaya, menghadapi maut. Dan biasanya orang kalau menghadapi maut ya cari kiai. Jadi saya cari kiai ya dari Buddha, ya. Jadi terima kasih atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia. Sekali lagi selamat kepada NU. NU punya jasa besar terhadap lahirnya bangsa Indonesia. Perjuangan kemerdekaan berpusat di pesantren-pesantren. Saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama di saat-saat krisis, Nahdlatul Ulama tampil selalu dan mengambil sikap untuk menyelamatkan negara dan bangsa Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan di Jakarta. Tetapi kemerdekaan Indonesia diuji di Surabaya, diuji di Jawa Timur, dan dalam pertempuran 10 November, disitulah munculnya para ulama sebagai pejuang, perintis, dan pemimpin dalam membela kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi lahir di Jakarta. Ujian terhadap proklamasi tersebut diuji di banyak tempat, yang paling besar antaranya di Surabaya. Karena itu saya kira pantas bahwa tekad dari pemimpin-pemimpin saudara-saudara untuk menjaga warisan ini, dan saya sampaikan penghormatan saya
bahwa para pimpinan NU dari masa ke masa konsekuen terus dalam menjaga bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi besar, rumah besar para ulama, para pemuka Islam yang memperjuangkan Islam yang damai, Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin. Dari sejak dulu saya kenal Gus Ipul lama sekali. Beliau waktu itu Ansor ya. Dan dari dulu saya merasakan tekad NU, keberpihakan NU, komitmen NU untuk mempertahankan NKRI, untuk menjadi barisan terdepan pembela tanah air. Karena itu saya kira sangat pantas bahwa NU bisa dikatakan kelompok religius yang nasionalis. Kalau kami kelompok nasionalis yang religius. Ini sebetulnya sudah disiapkan sambutan yang cukup panjang. Bagaimana kalau saya singkat-singkat aja ya? Kalian kan sudah bosan sambutan. Gitu. Betul. Hari ini saya hadir di tengah suasana hijau. Bukan karpet merah yang saya injak, tapi karpet hijau. Ya. Lampunya pun hijau. Ya. Untung saya pakai batik, ada hijaunya juga. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam sejarah kita, ini saya diberi catatan bahwa pahlawan nasional kita 13 orang dari Nahdlatul Ulama. Insya Allah akan tambah tahun ini. Kita perjuangkan, ya, mudah-mudahan bisa diterima. Saya tidak tahu siapa Menteri Sosial, siapa yang menentukan pahlawan nasional. Bukan Menteri Sosial. Tapi kalau saudara nggak ajukan ya saya nggak bisa. Ya. Di kabinet saya pun, kabinet Merah Putih, ternyata banyak sekali orang NU di dalamnya. Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional itu menterinya, wakil menterinya banyak lagi. Tapi itu bukan karena NU.
karena orang-orang mereka itu memang hebat-hebat. Jadi yang diajukan hebat ya tidak bisa ditolak, iya kan? Saudara-saudara, saya kira intinya ingin saya sampaikan terima kasih atas dukungan saudara-saudara selama ini. Dukungan untuk pemerintah Republik Indonesia. Ya. Terima kasih komitmen saudara-saudara. Kita semua berkepentingan. Kita semua punya keinginan, kita semua bertekad ingin Republik Indonesia itu menjadi negara yang berhasil. Karena dalam dunia ini ada negara yang berhasil, ada negara yang begitu-begitu saja, dan ada negara yang gagal. Negara yang berhasil memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap bagaikan suatu yang jatuh dari langit. Negara yang berhasil harus kita bekerja keras, berikhtiar keras, dan kunci daripada keberhasilan itu adalah persatuan dan kesatuan dan kerukunan dan kerjasama. Dan di situ saya kira Nahdlatul Ulama memegang peran yang penting dengan mewakili kelompok mayoritas agama NU bersama Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, mewakili kelompok mayoritas tapi dengan moderasi, dengan moderat, dengan kesejukan, dengan saling menghormati dan saling menghargai dan saling melindungi semua umat lain. Tadi ada foto dikeluarkan oleh staf saya, pinter juga dia. Foto saya dengan Gus Dur. Salah satu kepemimpinan Gus Dur yang patut kita teladani adalah komitmen beliau untuk mewakili Islam dalam moderasi, dalam kesejukan, dalam perdamaian. Saya kira ada satu hal yang unik bahwa di zaman Gus Dur, kalau ada kelompok minoritas yang diancam oleh kelompok-kelompok radikal, justru NU lah yang tampil menjaga tempat-tempat ibadah tersebut. Saya pun waktu saya menjadi ketua umum Gerindra, saya ingat contoh Gus Dur. Waktu ada peristiwa beberapa gereja, beberapa vihara diancam mau dibom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan vihara-vihara tersebut. Ini artinya, saudara-saudara, kepemimpinan, keteladanan. Pemimpin harus berani memberi contoh. Walaupun mungkin tidak populer. Pada saat itu Gus Dur mungkin kurang populer dengan banyak orang karena beliau berani. Sekarang pun saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani
membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Nahdlatul Ulama. Berkenan Presiden Republik Indonesia menyentuh layar kubus digital didampingi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Rais Am PBNU, Ketua Umum PBNU, Sekjen PBNU, Menteri Agama Republik Indonesia. Mohon berkenan Bapak Presiden menyentuh layar kubus digital. Mohon izin kita hitung mundur. 3, 2, 1.
Dengan demikian Munas Alim Ulama serta Konvensi Besar Nahdlatul Ulama telah resmi dibuka.